Selamat datang di video ini. Pada video ini saya akan membahas lanjutan dari video sebelumnya untuk materi praktikum komputer aplikasi akuntansi menggunakan program Accurate ya. Untuk di video ini saya akan membahas tentang transaksi di persediaan, atau kita akan bahas khusus untuk persediaan ya. Nah, supaya saudara bisa mengikuti video ini dengan baik, silakan saudara selesaikan dulu ya untuk video saya sebelumnya terkait dengan transaksi falas ya. Baik, kita masuk untuk ke materinya. Baik, kita akan lanjutkan. Untuk pembahasan pada video ini saya akan membahas terkait dengan persediaan. Nah, untuk persediaan ini ya, ini sebenarnya juga masih terkait juga dengan beberapa transaksi sebelumnya gitu ya. Jadi di video saya sebelumnya pernah menyampaikan bahwa untuk beberapa transaksi baik itu penjualan, pembelian yang melibatkan perpindahan atau keluar masuknya barang. Nah, nanti ketika saudara melakukan transaksi tersebut ya, jadi ada pembelian berarti ada barang masuk, lalu penjualan ada barang keluar, kemudian ada barang retur berarti ada yang dikembalikan atau ada yang diterima kembali ya kalau retur penjualan. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya dengan bagaimana saudara itu akan mengelola persediaan di dalam gudang. Nah, di modul ini kita akan khusus untuk membahas persediaan gitu. Jadi terkait transaksi terkait dengan persediaan secara khusus ya, karena di video yang sebelumnya hanya membahas kilas gitu ya, jadi tidak terlalu banyak. Di sini kita akan membahas khusus untuk persediaan. Nah, persediaan sendiri itu ada beberapa transaksi yang memang bisa diproses. Yang pertama itu adalah pindah barang dari satu gudang ke gudang yang lain. Lalu yang kedua itu adalah grouping barang ya. Lalu yang ketiga itu adalah set harga jual. Lalu yang keempat itu adalah menyesuaikan barang yang kurang atau yang lebih. Nah, untuk aktivitas persediaan ini nanti saudara bisa melalui aktivitas lalu barang jasa ya, atau saudara bisa melalui menu Explorer atau penjelajah di sebelah kiri dengan memilih persediaan gitu ya. Ya, dengan memilih persediaan. Baik, kita akan membahas dulu yang pertama, yaitu adalah pindah barang atau item transfer. Nah, di sini untuk transfer barang itu adalah memindahkan barang dari satu gudang ke gudang yang lain yang masih dalam lingkup perusahaan. Nah, ketika saudara akan melakukan transaksi pindah barang ini, saudara harus cek dulu di fitur ya. Jadi, saudara masuk ke persiapan, lalu masuk preferensi, lalu saudara pilih fitur. Nah, di sini fitur untuk multi gudang di sini harus aktif ya. Kalau fungsi atau multi gudang ini, fitur multi gudang ini belum aktif, maka semua barang yang ada di dalam gudang itu, semua barang di perusahaan tersebut hanya dikelola atau ditempatkan pada satu gudang. Tetapi kalau misalnya menggunakan multi gudang ini, berarti ada beberapa gudang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Maka ini harus aktif ya. Jadi ada perpindahan dari gudang satu ke gudang lain yang masih dalam satu lingkup perusahaan. Ya. Baik, kita lihat untuk prosesnya. Ini kita oke dulu. Transaksinya itu adalah dalam rangka mempercantik display toko, dipindahkan 2 buah Nikon L3 dan gudang kamera ke gudang etalase meliputi ke gudang etalase. Nomor buktinya adalah BB0501 ya. Berarti dipindahkan 2 buah Nikon L3 ke gudang etalase.
Maka untuk transaksi ini kita menggunakan pindah barang ya, atau item transfer. Kita pilih, lalu kita isikan untuk item numbernya. Di sini transfer numbernya adalah PB 0501. Tanggalnya adalah tanggal 13 bulan 5. Bulan 5 tahun 2016. 13 Mei 2016. Oke. Kemudian kalau sudah, kita masuk ke transfer number. Ya, ini transfer dari mana ke mana gitu. Berarti dari Nikon L3 ini dari gudang kamera ke gudang etalase. Ya. Oke. Kemudian di sini boleh nanti mau diisi, misalnya dipindahkan 2 buah Nikon L3 dari gudang kamera ke gudang etalase. Oke. Lalu kita pilih barangnya. Ya, kita pilih. Kemudian kita di sini pilih Nikon L3. Nah, di sini kuantitasnya kita isi 2. Oke. Ya. Kalau sudah, kita simpan dan tutup. Oke. Nah, untuk mengecek perpindahannya, ya, saudara bisa lihat di persediaan daftar, lalu barang dan jasa. Nah, di sini, ya, oke, di sini Nikon L3, ya, di sini Nikon L3 tadinya itu adalah, di sini daftar barang dan jasa persediaan barang per daftar per gudang. Barang per gudang. Ya. Kalau saudara perhatikan ya, Nikon L3 di sini untuk etalase dia bertambah 2. Ya. Dari gudang itu tadinya 23 menjadi 21. Berarti ada perpindahan dari gudang kamera ke gudang etalase. Nah, nanti kalau misalnya ada perpindahan lagi akan kelihatan di dalam menu ini. Ya, daftar persediaan barang per gudang. Oke, itu untuk yang item transfer. Baik, untuk yang selanjutnya itu adalah grouping, ya. Grouping ini merupakan gabungan dari beberapa barang menjadi satu item barang tersendiri. Nah, item barang grouping itu tidak mempunyai saldo dan histori nilai barang. Nah, pembuatan paket barang ini berguna ketika setiap terjadi transaksi pada siklus penjualan, kita tidak perlu memasukkan setiap sub-item paket satu demi satu. Ya, sebagai contoh, ya, kalau misalnya kita mau dalam kehidupan sehari-hari, ya, ketika saudara beli misalnya nasi padang gitu ya. Nasi padang ini ada ayam gulai dan juga nasi putih ya, ada 2 item. Kalau misalnya dijual terpisah ya, ayam gulai ini per potong harganya adalah 17.000. Nah, untuk nasi putih itu per porsinya itu adalah 3.000. Tetapi jika membeli dalam satu paket ya, nasi ayam gulai gitu ya, satu bungkus harganya menjadi 19.000. Nah, sebungkus nasi ayam gulai ini dapat dibuat menjadi barang baru dengan nama paket nasi ayam gulai gitu ya. Nah,
Kalau ditanya, apakah ada persediaan paket nasi rendang, nasi ayam gulai gitu ya? Nah sebenarnya kalau ditanya itu nggak ada ya. Kenapa? Karena untuk persediaan dari nasi ayam gulai ini itu adalah ayam gulai sendiri dan juga nasi putih gitu ya. Baik, biar saudara nggak bingung ya, kita akan langsung masuk ke contoh. Untuk contoh itu adalah perusahaan menawarkan satu paket promo terdiri dari 1 unit Nikon L3 dan 1 unit Acer 2252. Harga jual itu adalah 7.600.000 ya. Barang ini nantinya dijual tunai dengan faktur pajak sederhana. Nah, karena sebelumnya kita belum punya paket grouping gitu ya, maka kita akan buat dulu 3 buah akun ya terkait dengan pemrosesan untuk paket grouping ya. Nanti kita tutup dulu yang ini ya. Kemudian kita masuk ke buku besar, daftar akun, lalu kita buat baru ya dengan nama pendapat. Di sini pendapatan ya, pendapatan. Kemudian kita buat akunnya adalah 4111. Kemudian di sini penjualan grouping. Kemudian ini bagian dari akun 4100. Oke. Ya. Kemudian kita masuk lagi, perbarui dulu kalau mau dilihat di bagian bawah ya, ini udah masuk ya. Kemudian kita masuk lagi baru, ini pendapatan, lalu di sini 4211 potongan penjualan grouping. Masuk ke potongan penjualan. Oke, kita masuk baru lagi. Ini adalah 4311 retur grouping, bagian dari retur penjualan. Oke, kita perbarui ya, sudah masuk ya. Kemudian selanjutnya baru kita akan proses ya untuk transaksi. Kita masuk ke persediaan, lalu barang dan jasa ya. Oke, kita pakai yang ini, sorry, ini grouping ya. Oke, kemudian kita akan buat grouping dengan nama paket promo. Oke, keterangannya adalah paket Merdeka Belajar. Terus harga jualnya adalah 7.600.000. Ya, kemudian akun ini kita sesuaikan dengan akun yang tadi kita buat. Ya. Ini penjualan grouping, lalu ini grouping. Ya. Kita sesuaikan. Kemudian untuk kode pajak itu kita tulis di sini S. Ya, kemudian di sini kita unitnya adalah pak. Nah, selanjutnya itu adalah dari paket ini barang apa saja yang akan kita masukkan sebagai paket promo. Ya, tadi itu adalah Acer 2252. Acer 2252. Ya, kuantitasnya berapa? 1. Lalu untuk Nikon L3.
satu. Oke ya, ini adalah kita buat persediaan paket promo gitu ya, persediaan grouping. Oke, kalau sudah, kita tinggal simpan dan tutup ya. Nah, dari transaksi yang kita buat ini itu accurate, itu tidak mencatat jurnal apapun terhadap transaksi ini. Pengaruhnya apa? Yaitu ada pada barang dan jasa itu ada paket promo. Ya, ada paket promo. Gitu ya. Nah, di sini kalau saudara pengen lihat, itu karena di sini sudah saya unmark ya. Jadi di sini untuk paket promo itu sudah kelihatan. Ya. Ini kalau kita buka, double klik, ya terdiri dari ini, 1 unit untuk Acer dan juga untuk Nikon L3. Oke, kita coba lihat di sini persediaan. Ya, kemudian oke, persediaan sama, kalau mau lihat sini juga bisa. Persediaan ya, barang dan jasa. Ya, ini sudah bisa dicek. Oke. Ya. Nah, di sini untuk field cetak barang di faktur itu apabila diaktifkan, maka rincian barang akan muncul tercetak pada barang grouping ya. Untuk menyembunyikan item barang, field tersebut bisa dinonaktifkan. Jadi kalau misalnya mau dicetak paket promo itu isiannya apa aja, itu bisa tinggal saudara aktifkan saja untuk field cetak barang di faktur. Oke, itu untuk paket promo, grouping ya. Jadi grouping itu nilainya 0, tapi kalau misalnya dilihat dari barang, Nikon L3 itu isiannya adalah 23, Acer 2252, 14 ya, tapi kalau paket groupingnya 0. Oke, itu untuk grouping ya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan paket grouping tersebut atau barang grouping tersebut untuk transaksi. Nah, di sini ya, transaksi ini adalah transaksi untuk penjualan dan juga untuk retur. Ya, jadi ada penjualan dan retur. Oke, yang pertama dulu itu adalah penjualan barang grouping, gitu ya. Dijual secara tunai kepada Bapak Harjanto, pelanggan tunai, 1 unit paket promo. Harga jualnya adalah 7.600.000, potongannya adalah 25.000. Nomor faktur SI0502. Pembayaran diterima dengan kas rupiah. Oke, ini kita tutup. Kemudian kita masuk ke penjualan. Ya, kemudian faktur penjualan. Ya, karena Bapak Nong Harjanto ini adalah pembeli tunai, maka kita masuk ke pelanggan tunai. Ya, tinggal nanti saudara bisa isi atau saudara ganti shipnya ini dengan nama Bapak Harjanto. Kemudian kita tuliskan nomornya, ya ini udah SI0502. Lalu tanggalnya itu adalah tanggal 17 bulan 5. Tanggal 17 bulan 5. Oke. Kemudian ship date-nya kita samakan. Lalu di sini kita pilih paket tunai. Paket promo. Oke. Ya, paket promo. Kemudian ya, paket promo. Oke. Sini gudangnya bisa dipilih, enggak juga enggak apa-apa. Ya. Oke, ini dia ngambilnya ke center. Ya. Dia mintanya ke center, tapi bisa kita ganti. Di sini kita ganti menjadi barang gudang notebook.
Di sini gudang kamera. Ya, jadi nggak kosong. Oke, jadi ini otomatis ada diskonnya. Ya. Kemudian ada potongan nanti 25.000 di bagian bawah. Oke. Sehingga untuk total invoice itu adalah 8.332.500. Karena ini adalah pelanggan tunai, maka kita akan klik terima bayar. Oke, tanggalnya kita ganti. Ya, kemudian kasnya kita isi menjadi kas rupiah. Check date-nya kita ganti. Kemudian ini sudah di recall. Ya. Kalau sudah, tinggal kita simpan dan tutup. Simpan dan baru. Kita akan lihat jurnalnya. Kita lihat jurnalnya. Ini untuk saat pembayaran. Ya, 8.332.500. Kemudian untuk ini dia udah keluar pay. Kita lihat invoice-nya. Totalnya adalah 15.857.500. Kalau kita lihat di sini piutang dagangnya itu 8.332.500 ya. Kemudian penjualan paket grouping ya di sini. Tetapi yang berkurang itu adalah harga dari masing-masing barangnya. Ya, tetapi penjualannya tetap masuk pada penjualan grouping. Oke. Ini untuk transaksi grouping. Ya. Nah, di sini untuk paket promo ya, kalau tadi karena kita sudah ada transaksi paket promo, kalau misalnya kita lihat gitu ya di barang, ini saya tutup, kita masuk ke barang, di paket promo tetap 0 gitu, walaupun sudah ada transaksi dia tetap 0. Tetapi kalau kita lihat dari barang yang dijual ya, itu adalah netbook 2252 itu berkurang ya, jadi 13 unit. Lalu untuk Nikon itu jadi 22 unit gitu ya. Jadi memang perubahannya itu ada di masing-masing item barang, walaupun ini adalah merupakan paket grouping gitu ya. Nah, bagaimana jika kalau barang grouping tersebut itu diretur ya? Nah, di sini returnya itu contohnya adalah retur semua barang. Transaksinya adalah diterima kembali ya, diterima pengembalian semua barang dari Bapak Harjanto atas faktur SI 0502 karena kondisinya rusak. Bukti retur adalah SR 0501. Oke, kita berarti masuk ke retur penjualan. Penjualan, retur, ya. Kemudian kita isi pelanggan tunai, ya. Lalu ini SR-nya adalah 0501. Kemudian ini kita ganti tanggal 19 ya. Oke. Kemudian ini dari sales invoice nomor 0502 ya. Nah, ini tinggal nanti dipilih mau item mana yang di item description. Nah, ini kita pilih. Nah, apakah ingin meretur semua barang? Kita klik yes. Nah, ini kita yes. Oke. Kalau sudah, karena barang yang diretur itu adalah semua barang ya, maka tinggal kita simpan dan tutup. Kalau mau lihat jurnal dulu ya, kita lihat jurnalnya.
kita pick dulu. Nah ini, jadi barangnya itu tetap nanti yang terkait ya. Ini di sini ada potongan penjualan faktur ya, potongan penjualan faktur, karena memang untuk bonus tadi potongan ya, potongan itu karena 25.000 itu adalah potongan faktur, maka yang berpengaruh adalah potongan faktur karena di footer faktur gitu ya. Nah, di sini apabila retur ya atas semua barang grouping, maka akan ditampung di akun retur penjualan grouping. Jadi tidak pada akun retur penjualan barang terkait gitu ya, atau yang umum ya, tapi untuk grouping. Tetapi bila retur hanya sebagian item barang, maka akan ditampung di retur penjualan untuk item yang bersangkutan. Jadi bisa juga dalam paket promo, paket grouping ya, itu yang diretur hanya satu item. Maka ketika transaksi tersebut itu adalah hanya satu barang yang diretur, maka yang berpengaruh bukan pada retur penjualan grouping, tetapi pada retur penjualan item yang dikembalikan gitu ya. Oke, itu untuk grouping ya. Jadi tadi dari bagaimana saudara buat paket grouping, lalu yang kedua transaksi terkait dengan grouping, lalu yang ketiga apabila transaksi tersebut dikembalikan barangnya atau ada retur. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Demikian untuk video saya kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di bawah. Teruntuk mahasiswa saya, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kontak di WA. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa.